Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Amalia. Saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Firdianika Putri. Saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini saya dan teman saya akan membuat tutorial tentang penggunaan Civil 3D. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Kali ini saya akan membuat template COP untuk alinemen vertikal dan alinemen horizontal. Yang pertama, kita buka COP yang sudah disediakan. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan format dari perusahaan kalian atau kalian buat sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian kita pilih file, new, kemudian kita pindah yang DWT karena dia template, kita pilih yang plan production, kita pilih yang Civil 3D metric section, open. Kemudian bisa dilihat di sini karena dia sudah terdapat beberapa layout. Jadi kita mau hapus dulu ya. Kita select all layout. Kemudian kita klik kanan lagi. Kita delete. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita hapus saja kotaknya ini. Kemudian setelah kita hapus, kita rename nama layoutnya. Kita coba buat yang A3 dengan skala 1:200. Kita beri judul dia section. Kita enter. Setelah itu, klik kanan, kemudian Page Setup Manager. Kemudian kita pilih Modify. Nah, kita pilih yang PDF. Kemudian kita pilih paper size-nya, karena tadi A3 jadi kita pilih yang A3 ISO full bleed yang ini. Salah, yang ini ya. Kemudian pada plot style table kita ubah menjadi akad. Setelah itu oke, close. Nah, dia akan tersetting garis-garis seperti ini menjadi batasan-batasannya. Kemudian kita buka lagi COP yang tadi, yang ini kita klik semuanya, lalu kita copy, lalu kita buka pada file yang tadi, yang layout yang kita buat. Nah, lalu kita paste. Kita tempatkan di sini yang tidak melebihi garis batasnya. Nah, di sini sudah seperti ini, tapi kita coba atur aja.
supaya dia lebih bagus. Kita move seperti ini. Nah, jadi sebisa mungkin sisakan di sini 1 cm karena untuk dia nanti jika dijilid, jadi gambarnya tidak terpotong karena jilitan tadi. Karena ini atas dan bawahnya nggak sama, mungkin kita coba ubah. Kita klik kanan, page setup manager, kita klik modify lagi, kemudian kita ganti yang ISO full bleed menjadi ISO expand A3. Ini salah. Nah, yang ini oke. Nah, lalu kita coba paskan lagi, kita move. Jadi sebisa mungkin kita tempatkan dia di dalam batas-batasan ini sampai dia tidak keluar dari batasnya. Nah, kira-kira ini sudah sama jaraknya antara atas dan bawah. Kemudian di sini juga ada jarak. Setelah itu kita ubah scale-nya. Di sini kita bisa ubah karena di sini 1:1000 dan yang kita buat akan skala 1:200, jadi kita ubah menjadi 200. Nah, seperti itu. Jadi kita sesuaikan aja ya, seperti itu. Kita pindah-pindah. Nah, kemudian format di sini ada date. Jadi kita coba buat date. Kita ketik aja atribut atau ATT. Di sini akan muncul atribut definition. Kemudian kita centang preset. Kita hilangkan yang lock position, kita buat dia date. Kita tulis date aja. Kemudian kita buat defaultnya, kita pindah menjadi date and time. Nah, di sini kita bisa pilih kita bisa pilih mana yang kita akan buat. Jadi ini oke. Kemudian dia posisinya di tengah. Kita buat tingginya itu 1,5. Kemudian oke. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Nanti secara otomatis dia akan tersetting tanggal meskipun kita nggak ubah, jadi dia otomatis. Lalu di sini ada sheet, jadi dia di sini akan terisi nomor halaman dan jumlah halamannya. Kita ketik lagi ATT, kemudian kita buat nomor, kemudian kita buat defaultnya dia ubah menjadi sheet set, kemudian uppercase. Oke. Kita buat center, kemudian kita buat tingginya 2.
Oke. Nah, kita letakkan di sini. Setelah itu, kita akan membuat jumlahnya. Ketik lagi att. Kita buat judulnya JML saja. Setelah itu, kita buat defaultnya. Kita buat current sheet set custom. Nah, setelah itu kita tulis customnya sama seperti judul. Oke. Kita buat center, kemudian tingginya kita buat 2 juga. Oke. Kita letakkan di sini. Atau kalau misalkan kurang, kita bisa pindah. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat judul, karena di sini nanti akan tertulis judulnya. Kita ketik lagi att. Pada tag kita tulis judul gambar. Kita tulis aja judul. Karena di sini tidak bisa pakai spasi, jadi kita buat pakai underscore. Kemudian defaultnya kita buat current sheet set custom. Kemudian kita ketik sama seperti judulnya tadi di depan. Oke. Kemudian kita atur. Kemudian kita buat tingginya 2. Oke. Kita letakkan di sini. Kalau misalkan nggak sesuai, kita bisa geser-geser. Atau nggak sesuai lagi, kita bisa geser. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, karena dia terpisah-terpisah, jadi meskipun nanti telah terset, dia nggak bakal berubah sesuai yang kita mau. Nah, untuk mengubahnya secara otomatis, kita buat dia semuanya ini menjadi satu kesatuan. Jadi dengan cara di blok semua. Kemudian kita klik B atau blok. Nah, kita beri nama dengan formatnya A3 skala 1:200 section. Oke. Setelah itu dia akan tersetting menjadi tagar-tagar. Kita klik new, kemudian kita pilih single karena akan ada satu gambar saja di dalam lembar kerjanya, jadi kita pilih yang single. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita tempatkan pada pojok sini, kita tarik sampai dia cukup satu lembar, jadi sampai pojok sini. Dan jadinya seperti ini. Terus kita klik garis yang tadi kita buat, kemudian klik kanan, kita properties, kita buat skalanya. Karena tadi skala 1:200, kita buat 1:200. Kemudian jangan lupa pada viewport kita ubah menjadi section karena dia section. Kemudian kita ubah pada display log,
kita pilih yes karena supaya dia nggak berubah-berubah. Kemudian close saja. Oke, dia udah tersetting seperti ini. Kemudian kita membuat layout selanjutnya. Kita bisa copy dengan cara klik kanan, move or copy. Jadi kita pilih move to end, jadi supaya dia ada di paling belakang. Dan jangan lupa centang create a copy, karena kita mau mengkopinya. Oke. Nah, kemudian dia ada di paling belakang sini. Kita rename menjadi A3 dengan skala 1:500 section. Judulnya kita buat section tetap. Enter. Kemudian jangan lupa ini diubah. Nah, karena dia udah jadi satu kesatuan, maka caranya kita explode. Kita ketik saja explode. Ini. Nah, kita ubah skalanya menjadi 1:500 sesuai judul yang kita buat. Nah, sebelum kita jadikan satu lagi, kita hapus dulu gambar yang ini. Kemudian kita blok semua dan ketik B blok. Kemudian kita ketik judulnya 1:500 section. Oke. Redefine. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi new. Kita buat single. Kemudian oke. Sama seperti tadi, mulai dari sini sampai ke pojok sebelah sini. Nah, kemudian kita klik garis tadi, klik kanan, properties, kita ubah menjadi 1:500. Kemudian jangan lupa viewportnya dia section, dan display log kita yes, kemudian close. Kemudian sudah jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke layout ketiga. Kita copy lagi, move or copy. Kita pilih move to end and create a copy. Oke. Nah, setelah itu kita rename menjadi karena kita sudah membuat A3, sekarang kita membuat A4 dengan skala 1:500 tetap section. Enter. Nah, setelah itu kita klik kanan, page setup manager, kita modify. Karena tadi tersettingnya A3, maka kita ganti menjadi ISO expand A4. Kemudian oke. Close. Nah, karena ininya tadi tersetting A3, maka kita akan scale menjadi A4. Kita
kita scale perkecil, kita coba scale dari bagian sini, misal 0,675. Nah, kita udah pas. Setelah itu kita hapus ini dan kita buat yang baru. Kita klik new, tetap kita pilih yang single. Oke, kita mulai dari sini. Kemudian kita klik kanan properties. Kita akan ubah skalanya menjadi 1:500. Kemudian viewportnya dia section tetap, dan display lock kita yes, kemudian di close. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat template layout yang untuk plan dan profile. Jadi yang pertama kita tetap copy ini, move or copy, atau kita pilih yang A3 karena ini A4, jadi kita pilih yang A3. Move or copy, kita buat move to end, create a copy. Oke. Nah, setelah seperti ini kita rename menjadi A3 1:2000. Kita beri judul plan and profile. Enter. Kemudian kita buat dalam satu lembar kerja kita buat ada 2 gambar, karena yang atas kita akan buat plan, yang bawah kita akan buat profile. Yang termasuk plan itu seperti alignment horizontal, alignment vertikal. Kalau yang profile itu potongan memanjang. Sebelum kita setting, kita hapus dulu gambar yang sudah tadi kita buat. Kita hapus, kemudian kita buat new, dan karena dia akan terisi 2 gambar, jadi kita pilih yang to horizontal. Yang atas akan terisi alignment horizontal, yang bawah akan terisi potongan memanjang. Oke. Kita buat sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik satu persatu. Kita mulai dari yang atas. Kita klik properties. Kita ubah skalanya menjadi 1:2000. Kemudian kita viewportnya kita ubah menjadi plan, karena dia yang atas adalah plan. Kemudian display locknya kita yes, kita close, escape. Kemudian kita pilih yang bagian bawah, kita properties juga, kemudian kita ganti menjadi 1:2000. Display locknya yes. Kemudian yang bawah ini kita ganti profile, karena dia akan terisi profile nantinya. Kemudian close. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk men-setting skalanya di sini, karena dia sudah jadi satu kesatuan, jadi kita harus explode. Kita ketik X, kemudian kita klik yang akan diexplode. Nah, kemudian kita ganti
skalanya sesuai yang tadi pada judul. Karena kita akan buat 2000, kita ganti menjadi 2000. Setelah itu kita blok lagi, tapi jangan sampai kotak yang ada di dalam ini, dua kotak ini, dia jangan sampai terblok juga. Dan caranya kita blok semuanya dulu. Kemudian kita tekan shift seperti ini. Nah, dia akan hilang. Nah, setelah itu kita klik lagi B blok dan kita buat judulnya A3 1:2000 plan and profile. Oke. Nah, dia akan jadi satu kesatuan lagi. Kemudian kita akan membuat layout yang sama dengan skala yang berbeda. Saya sudah mengkopinya seperti ini. Kita juga udah ubah menjadi skala 1:1000. Kemudian kita ubah sama seperti tadi skalanya. Nah, kita harus export dulu. Kemudian kita ubah skalanya menjadi 1000. Jadi 1:1000. Oke. Kemudian setelah kita ubah skalanya, kita blok lagi, tapi jangan sampai yang kotak di dalam ini terkena blok. Kita blok semua, kemudian kita tekan shift, kita klik satu persatu kotaknya. Nah, kemudian kita ketik blok lagi dan kita tuliskan A3 1:1000 plan and profile. Seperti ini. Oke. Kita save as, atau kita save Ctrl S. Kemudian kita pindah files of type-nya kita menjadi DWT karena dia template. Kemudian kita beri nama template print polynema. Terserah kalian mau beri nama apa. Kemudian save. Di sini saya akan melanjutkan tutorial yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu teman saya membuat tutorial tentang cara membuat template print. Nah, di sini saya akan melanjutkannya dengan bagaimana cara membuat cross section dan menghitung volume material. Awal dari kita membuat cross section, langkah awalnya kita klik section. Lalu kita klik sample lines. Nah, ini kursornya berubah menjadi kotak. Kita enter aja. Ini kita oke.
Lalu akan ada muncul menu baru, yaitu Sample Lens Tool. Kita akan memilih pada Sample Lens Creation, kita klik tanda ke bawahnya, kita pilih by range of station. Kita klik, nah akan muncul menu seperti ini. Ini itu adalah batas kanan atau batas kiri, atau bisa kita sebut dengan rumija kanan atau rumija kiri. Nah ini kita misal menginginkan 25, ya udah ketik 25, ini juga 25. Nah setelah itu kita menginginkan pada additional sample control muncul semua atau ditampilkan semua, maka kita pilih true semuanya seperti ini, lalu kita oke ya. Udah. Nah usahakan kita klik pada surface kita. Jika kita klik pada di luar surface, maka sampel lainnya tidak akan berfungsi. Kita klik, kita tunggu. Kita enter, kita escape. Kita escape lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah muncul koridornya. Maksudnya sudah muncul rumijanya atau batas jalannya. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita cek mana yang dia melebihi dari rumija. Jadi bisa kita lihat ya di sini. Nah, ini dia melebihi pada rumijanya. Nah, ini bisa kita ganti pada ini potongan memanjangnya pada alinyaman vertikalnya. Karena di sini yang lebih yaitu cut ya di sini, maka kita akan menaikkan pada ini. Kita klik pada sini. Tunggu. Lalu kita akan perbaiki, karena tadi dia cutnya berlebih, maka kita naikkan cutnya. Kita klik pada panah ke atas, kita naikkan. Ya, terserah kita mau menaikkan, kita kira-kira aja. Misal di sini ya, klik. Sudah, setelah itu kita akan rebuild koridornya. Ini ya tadi, kita klik koridornya, klik kanan, lalu rebuild koridor. Klik, kita tunggu. Nah, bisa dilihat di bagian cutnya sudah tidak melebihi rumijanya. Udah, semua udah dicek, tidak ada yang melebihi. Lalu setelah itu kita akan membuat cross section dengan menggunakan template print yang sudah diterangkan oleh teman saya. Misal di sini kita menginginkan dengan membuat pada kertas A3 dengan skala 1:500. Jadi ini kita ganti menjadi skala 1:500. Klik. Untuk membuat cross section, langkah awalnya kita pilih menu section. Kita klik. Kita pilih create multiple section view. Muncul menu baru, lalu pada selection view name kita beri nama misal cross section. Daerahnya kita misal Malang. Udah, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kita oke. Ini masih tetap, lalu kita next. Nah, untuk template-nya itu kita pakai template yang sudah kita buat tadi. Kita pilih caranya dengan mengklik kotak ini dengan titik 3. Kita klik. Lalu kita pilih lagi. Kita pilih template print. Lalu kita open. Nah, karena tadi kita pilihnya section, terus pakai A3 1:500, kita pilih ini, kita oke. Lalu kita next. Nah, ini tetap nggak ada yang diganti, kita next. Nah, pada ini
ini kan ada select section, jadi kalau ini tidak ada berarti kita tidak bisa memunculkan cross sectionnya kita. Nah, sudah, kita next lagi. Lalu pada ini kita rubah, misal ini existingnya ya, kita rubah pada stylenya, kita klik aja, kita pilih EWBN existing ground, kita oke. Lalu pada koridor 1 basicnya kita ganti menjadi EWBN kode set style, kita klik, lalu kita oke. Terus kita next. Nah, ini band setnya sebenarnya terserah mau pakai yang mana, tapi kita pakai yang LDT section aja. Lalu pada ini, misal pada survei 1 itu miliknya tanah asli, dipakai ini. Yang bawah juga diganti. Udah. Lalu kita create section view, kita klik, kita tunggu, terus habis itu pilih pada tempat yang kosong, kita klik, kita tunggu ya. Nah, jadi di sini dia sudah tergambar cross sectionnya dengan sejumlah ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini elevasi tanah asli, yang ini elevasi untuk galian dan timbunannya. Lalu misal kita akan membuat sama, tapi dengan membuat cross section, tapi dengan skala yang berbeda. Misalnya kita pengen membuat dengan skala 1:200, tapi di sini kita terlanjur pilihnya 1:500. Caranya masih sama, pilih menu section, pilih create multiple view. Di sini kita namain cross section 2. Masih sama, kita next. Nah, di sini kita klik kotak yang ada 3 titiknya. Nah, misal kita pilih yang 1:200, kita oke. Kita next lagi, kita next lagi, kita next lagi, kita kayak oh sudah, lalu kita next lagi. Nah, ini untuk ini survei satunya kita ganti tanah asli. Lalu kita create section view, kita pilih di tempat yang kosong, misal di sini ya. Kita tunggu. Nah, udah jadi seperti ini. Misal tadi kita yang diinginkan kan 1:200 ya, kita ganti di sini 1:200. Tunggu. Nah, jadi di sini apa yang terjadi? Gambarnya menjadi rusak. Soalnya kita tadi kan itunya pakai 1:500 ya, yang awalnya. Lalu gimana caranya? Kita klik pada salah satu ini, grupnya, kita klik kanan, kita pilih edit group style. Ya, edit group style. Klik. Nah, ini kita pilih yang array. Nah, ini kita pilih yang by column. Terus saya tidak akan mengganti yang lainnya. Lalu kita centangnya dihilangkan. Lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, udah. Nah, di sini akhirnya gambarnya sudah pas ya di di kopnya. Nah, misal
Kita pengen membetulkan gambarnya ya, misal di sini itu dia kurang tengah atau misalkan nanti gambarnya masih di luarnya viewportnya. Caranya mudah, kita klik pada copnya, kita klik kanan, lalu pilih edit group plot style, terus kita pindah di plot areanya. Misalkan ini saya bikin 20, terus ini tetap 5, lalu ini saya bikin 10 jadi 10 separuhnya, terus ini jadi 2,5 seperti ini, lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, jadi kan gambarnya dia agak ke bawah ya, jadi sekarang dia agak ke atas, jadi lebih center. Setelah itu, setelah gambarnya sudah kita perbarui, setelah itu kita akan menghitung volume material. Nanti kita akan menghitung volume galian, timbunan, dan perkerasannya. Langkah pertamanya kita pilih menu section, kita pilih compute material, kita oke. Ini kita ganti jadi earthwork, kita pilih ini latihan kira, terus ini koridor 1, lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada untuk volume galian, yang di sini timbunannya. Lalu kita akan menghitung volume perkerasan jalannya. Kita pilih menu section, kita pilih compute material, kita klik OK. Nah, ini materialisnya kita ganti jadi cut and fill. Kita import another kriteria, kita pilih materialis, lalu ini kita edit. Nah, di sini kita edit fragmentnya, misal ini koridor shape-nya, kita pilih pep 1, kita add. Nah, yang ini kita hapus saja ya, lalu kita pilih juga yang koridor 2, kita add. Udah, setelah itu kita oke. Nah, di sini juga kita oke. Nah, ini kita ganti ya. Ini bab 1, terus ini bab 2, sub base, terus base. Kita oke. Nah, di sini kita ganti jadi str jalan. Nah, lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah keluar ya volume untuk perkerasan jalannya. Lalu setelah itu kita akan memunculkan tabel perhitungan dari volume cut and fill dan perkerasan jalannya. Caranya masih sama, beda, tapi kita tetap menggunakan menu section. Kita pilih add tables, kita pilih total volume. Nah, di sini tetap pakai cut and fill ya. Setelah itu ini tabelnya kita perbanyak jadi 200. Kita oke. Kita taruh di tempat yang kosong. Nah, ini muncul tabel-tabel seperti ini ya. Ini untuk cut and fill. Lalu kita akan mengeluarkan untuk tabel perkerasan jalannya. Kita pilih menu section, kita pilih add table, kita pilih material volume, kita pilih struktur jalan, lalu kita pilih pavement. Ini jadikan 200. Kita oke. Tempatkan pada tempat yang
kosong seperti sini. Nah, ini untuk material pavementnya. Lalu kita masukkan juga tabel untuk yang subbase sama base-nya, masih sama, section and table. Material volume untuk jalan kita ganti yang subbase, bar 200. Kita oke. Baru di sini kita masukkan juga yang base-nya. Terus kita oke. Kita klik di sini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah ada untuk tabel perhitungan untuk yang cut and fill, ini untuk pavementnya, ini untuk subbase, dan nanti untuk base. Nah, untuk perhitungan volume ini kita bisa gunakan pada saat perhitungan biaya seperti itu. Soalnya di sini sudah ada kumulatifnya. Nah, seperti ini ya, kumulatif volume. Sekian video tutorial dari saya dan teman saya tentang pembuatan template print, terus pembuatan cross section, dan menghitung volume material. Sekian video tutorial dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari kami. Maklumi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.